Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Agus Suparno. NIM saya 13345121 SV 03630. Untuk video kali ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi implementasi dari Business Intelligence dengan menggunakan aplikasi Pentaho. Kemudian untuk untuk sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Business Intelligence yang mana diampu oleh Bapak Sigit Prianta. Sebelumnya saya sudah membuat aplikasi dari Pentaho yang saya beri judul adalah analisis data penjualan sepeda motor. Yang nantinya model ini saya cantumkan di detail dari video ini. Untuk yang pertama kali ialah kita akan membuat rancangan database terlebih dahulu. Untuk database pengambilan datanya saya menggunakan database Classic Models. Database ini bisa di-download gratis di internet. Anda bisa googling, kemudian download database yang seperti ini. Ini adalah struktur relasi tabel dari database Classic Models. Oke, kita cek di localhost. Kita ketikkan di sini localhost /php my admin. Nah, di sini kita sudah menyediakan database yang nantinya akan kita gunakan untuk pengambilan data dalam aplikasi. Di dalam database Classic Models ini terdapat beberapa tabel. Ada tabel customer, employers, kemudian office, product details, orders, payment, product claims, dan produk. Oke. Untuk pembuatan
tabel yang di dalam OLAP ini kita tidak membuat langsung dari database-nya. Kita akan membuat ini di dalam ini dari aplikasi Pentaho. Nah, ini kok udah ada, kenapa? Karena sebelumnya saya sudah membuat aplikasi dari Pentaho juga yang sudah saya terangkan di awal tadi. Oke. Ya, kita lihat laporan saya lagi. Kemudian langkah apa yang selanjutnya? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah proses ekstrak platform load atau yang sering disebut dengan proses ETL. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuka Pentaho-nya. Oke, Pentaho-nya saya taruh di aplikasi. Ya, sini ada Pentaho. Bentar. Kemudian kita data integration terlebih dahulu. Oke. Integration, kemudian kita pilih spoon.bat. Ya, di sini dia tipenya adalah Windows .file. Oke, kita open. Ya, tunggu sebentar. Oke, kita sambil melihat modul dulu. Nah, ini adalah tampilan ketika kita membuat kita membuka, maksudnya, maaf, kita membuka ini tadi data integration yang ada di Pentaho. Oke, kita cancel aja. Ya. Oke. Terus ya, kemudian nah, karena sebelumnya saya sudah membuat aplikasinya, maka
Di sini sudah ada tim customer, kemudian ada tim employer, tim office, tim product, tim territory, tim times, dan org sales. Tim di sini adalah merupakan tabel dimensi customer, dimensi employer, dimensi office, dimensi product, dimensi territory, dimensi waktu, dan backspace merupakan tabel fakta. Oke, yang nantinya tabel fakta ini digunakan untuk mengambil keputusan. Oke. Untuk selanjutnya, setelah kita buka sebentar pesta, kemudian membuat transformasi baru. Caranya gimana? Caranya dengan transformation, kemudian new transformations. Nah, nanti akan muncul lagi transformasi baru yang dimana nantinya akan disimpan dengan nama-nama seperti tim customer, tim employee, dan lain-lain. Oke, kemudian kode lagi. Nah, sebenarnya untuk membuat transformasi tadi ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan memilih file new, dan transformation ini juga bisa sama saja, ya kan? Dia akan muncul transformation 1, transformation 2. Dia masih kosong karena belum dibuat. Oke, kemudian untuk membuat koneksi. Nah, koneksi ini untuk apa? Koneksi digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi dari Pentaho dengan database yang kita gunakan tadi. Oke, gimana caranya? Nah, gini, kita buka lagi Pentaho-nya. Misalnya kita ambil kita pakai yang transformation 1 tadi ya. Kemudian di view yang 1 database connection new, database connection new. Oke, klik. Nah, oke, di sini untuk menu yang ada di sebelah kiri ini kita tidak otak-atik. Kemudian yang kita isikan adalah nama koneksinya. Nama koneksinya apa, kemudian oh iya, sebenarnya yang ini kita pilih karena kita menggunakan SQL, maka kita pilih main SQL. Nah, setelah tadi bernama, kemudian hostname-nya apa? Misalnya kalau SQL adalah localhost, kita saja di sini. Yang namanya misalnya OP motor, kemudian localhost. Oke, database-nya apa? Ya, klasik models.
portnya tetap 3306 karena port defaultnya adalah itu. Kemudian username-nya root, passwordnya kita pasangin. Oke. Nah di sini sebelum kita kita bisa melakukan tes untuk memastikan apakah database tersebut sudah terkoneksi dengan Pentaho belum. Oke, kita tes juga. Nah, dia akan muncul connection to database open motor is open. Artinya database classic models yang ada di localhost tadi sudah dapat dibaca di aplikasi. Kalau sudah oke, kemudian kita pilih oke. Untuk langkah selanjutnya adalah tadi kita membuat dua koneksi yang berbeda. Yang satu adalah koneksi mobil motor saja maksudnya, dan yang kedua adalah mobil motor underscore olap. Olap ini nantinya akan mengakses database dari classic models underscore olap. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kita membuat dua tabel. Ini ada tabel classic models dan classic models underscore olap. Nah, koneksi di sini adalah untuk mengakses tabel classic models underscore olap yang tadi itu. Oke. Gimana caranya? Anda sama chance new. Ya, sini kita ketikkan di motor. Ini jangan lupa di sini kita ketik SQL. Kita ketikkan localhost. Database namanya classic models underscore username-nya root. Oke, pasnya kosong. Coba kita tes. Oke. Udah oke, dan kita oke lagi. Oke. Sip. Kemudian selanjutnya adalah buat dimensi customers. Di customers ini, nah strukturnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat di Pentaho-nya, dia ada di sini. Kita sebenarnya sudah buat di customers itu. Oke, kita buka coba. Nah, seperti ini strukturnya. Jadi kita untuk desainnya kita bisa ambil dari sini. Misalnya ini adalah SQL untuk membuat query untuk pengambilan data dari database. Nah, di sini akan ada banyak macam di sini. Oke, untuk kita buka dulu SQL-nya. Nah, di sini statement-nya kita kasih nama create customer dimensions karena kita membuat
dimensi customer. Karena koneksinya di sini ada dua, yang satu adalah koneksi motor dan yang satu adalah koneksi motor underscore collab. Kita pilih yang motor underscore collab karena yang nantinya file dim customer ini kita akan simpan di database yang tadi sudah terkoneksi dengan koneksi yang sudah kita buat di Pentaho. Koneksinya tadi adalah classic models underscore collab. Nah, untuk kemudian di sini sintaknya drop table if access dan customer ini artinya jika sudah ada tabel ini maka dia tetap kemudian akan drop dia akan menghapusnya terlebih dahulu, kemudian dia akan buat baru lagi yang namanya login customers. Nah, isi dari tabel ini dari mana? Nah, kita ambil dari tabel classic model sudah saya bicarakan tadi. Oke, yang kita ambil adalah oke, untuk lebih pastinya kita akan lihat di sini, kita lihat ya. Nah, strukturnya kita lihat. Oke. Nah, untuk strukturnya sendiri kan seperti ini. Nah, kita tidak ambil semuanya. Yang kita ambil hanya beberapa bagian seperti customer number, kemudian kontak placement, customer name, phone, postal code, dan lain sebagainya. Kalau sudah, kemudian kita oke. Nah, di sini ini artinya dia oke. Untuk sebelumnya kita tes dulu, coba tes ini tes ini fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwa setiap alur dari proses ini adalah sukses. Oke. Nah, kalau sukses dia akan ada tandanya seperti ini. Nanti kalau gagal dia akan ada error di sini, kemudian akan muncul pesan di sini ada errornya di mana, gitu. Bagian apa. Nah, untuk kemudian tadi kita membuat dimensi customer sudah. Oh iya, kita jelaskan dulu yang ini untuk input customer-nya. Nah, di input customer ini kita beri nama stepnya adalah input customer karena pengumpulan data pertama kali itu adalah input, kita masukkan input customer-nya. Select customer, kontak placement. Nah, ini diambil dari database tadi di tabel customers. Select ini yang ada di sini, kemudian dia mengambil dari tabel customers. Kalau sudah, kita oke. Untuk sequence customer-nya kita buka dulu. Nah, siap. Kita beri nama sequence SK customers. Name of value adalah SK customers.
sudah, kita oke. Untuk seragamnya kita buka. Nah, apa saja yang value apa saja yang dipilih, maksudnya ada di sini. Nah, di sini ada SK customer, customer number, customer name, customer last name, contact person, phone, postal code, sales web, employee number, credit image. Sudah, kita oke lagi. Nah, untuk outputnya seperti apa? Outputnya seperti ini. Kita bernama new output customer dan koneksinya open motor lab yang tadi, karena nanti outputnya kita akan arahkan ke tabel sorry bukan ke tabel, ke database open motor underscore lab. Nah, di sini open motor dan open motor underscore lab merupakan koleksi yang sudah dibuat tadi sebelum kita konfigurasi untuk membuat tabel dimensi ini. Kalau sudah, kita oke. Nah, untuk kemudian ini sudah. Nah, membuat tabel dimensi, oh iya, caranya sama seperti tadi. Untuk query-nya tinggal diubah saja. Nanti Anda bisa lihat di screenshot yang sudah saya berikan di laporan yang saya cantumkan di video ini. Oke, langkah selanjutnya adalah sebelumnya dibuat dulu semuanya tabelnya seperti tadi customer kan sudah, kemudian membuat dim employees, kemudian dim office, dim product, dim territory, kemudian dim times dan back sales. Nah, tabel dimensi kan sudah, kemudian membuat tabel untuk yang tabel faktanya seperti ini. Faktanya juga sama seperti tadi, cuman di sini dia prosesnya akan lebih panjang karena kan menggabungkan dari berbagai proses yang ada di tabel dimensi tadi. Salesnya ini sama ya. Nah, mungkin cuma bedanya ada di sini, di inputnya dia menggunakan query yang agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa, diketik aja. Oke, kita oke. Ponsel sudah, kemudian nah, setelah fact sales sudah dibuat, dimensinya semuanya sudah dibuat,
Kemudian selanjutnya adalah perancangan skema workbench atau skema data warehouse. Nah, skema ini oke, langsung saja kita akan buka skemanya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Skema itu tadi, nah, skema workbench. Ya. Tadi kan saya sudah membuat satu folder di sini yang ini adalah bin motor. Sip models. Oke. Oh, baik, kita ini aja. Kita buat dulu yang skema workbench agar nanti juga pemirsa juga bisa membuatnya. Jadi untuk workbench sendiri, nah kita bisa buka di sini workbench.pad, nah, Windows pad file. Rata-rata kalau kita tahu dia jalannya di Windows pad file. Oke, kita buka. Nah, setelah dibuka nanti akan ada tampilan kosong seperti ini. Nah, yang pertama kan ya untuk melakukan konfigurasinya adalah kita membuat koneksi baru, sama seperti tadi, koneksi baru. Koneksi ini juga digunakan untuk menghubungkan dengan database. Oke, options connection. Nah, di sini. Nah, ini kenapa kok sudah ada? Karena saya waktu membuat aplikasi saya memberikan nama koneksinya adalah connect. Kemudian sama di sini kita juga memilih MySQL karena kita menggunakan MySQL. Oke. Kemudian diisi hostname-nya, localhost, kemudian database name-nya, database tujuan untuk menyimpan semua data dimensi dan tabel fakta. Kemudian portnya tetap surut. Oke, jadi kita juga bisa melakukan tes. Coba tes. Nah, koneksi to database connect is itu artinya database sudah terkoneksi ke aplikasi kita. Oke, karena kemarin saya sudah buat, kita lihat punya saya yang kemarin kasih model dan nah di sini nanti dia ekstensinya akan menjadi XML. Oke, open. Nah, nanti di sini dia
akan seperti ini. Nah, ini di sini dia ada tanda silang dan dia akan di sini memberikan pesan Gopophox cell is invalid dan Gopophox cells invalid. Oke. Saya tidak tahu ini kok bisa error lagi, kemarin sudah bisa, tapi yang ada di laporan. Oke, saya jelaskan yang keseluruhannya. Setelah dibuka, kemudian, nah ini kan di sini dia sudah nggak ada tanda silang, berarti dia sudah berhasil, artinya tidak ada error. Tapi kalau saudara membuat seperti yang sudah saya urutkan dari atas, insya Allah tidak akan ada error. Tapi punya saya tadi error, mungkin kemarin saya ubah sedikit, jadi ada error, ambil error. Oke, untuk kemudian Anda bisa lihat di tutorialnya, di modulnya maksud saya, sama persis seperti ini. Kalian isikan aja sama persis seperti ini. Nah, setelah tadi untuk schema bench Anda selesaikan, kemudian langkah selanjutnya adalah proses publish schema ke Pentaho BI server. Nah, bagaimana caranya? Kemudian kita pilih BI server, administratif konsol. Nah, untuk ini, untuk membukanya kita buka yang start slash, bukan slash, strip pack yang tipenya adalah Windows Password. Oke, enter. Oke, terus yang ini sudah kita jalankan untuk yang BI server dan BI server HCE. Ini adalah untuk bedanya untuk administration console adalah nantinya halaman akan yang digunakan untuk halaman administrasinya, administration console-nya. Nah, ini adalah untuk servernya. Oke, kita buka nah, untuk membukanya kita
akan dapat memanggilnya melalui browser. Oke, kita buka. Localhost. Oh iya, untuk portnya seperti ini, karena portnya adalah localhost 8099. Ini adalah untuk PI servernya. Oke, kita buka coba. Portnya adalah 8099. Nah, nanti akan dimintai username dan password. Ketikkan saja. Untuk username adalah ini, dan passwordnya adalah password. Nah, database connection. Nah, di sini nantinya kita akan membuat database-nya. Di sini database connection-nya di sini. Dan kita coba lihat yang PI servernya. Localhost ini adalah untuk yang ini nanti aja. Nah, ini masih ada tanda silang, artinya servernya belum terhubung. Oke. Nah, setelah login akan muncul tampilan yang seperti tadi. Nah, di sini saya di situ sudah membuat database connection lebih motor. Kemudian nah di sini namanya lebih motor, kemudian triggernya trigger kelasnya kita pakai yang com.mysql.gdbc.application server, hasilnya root, hasilnya kosong. Nah, di sini URL-nya kita pakai gdbc.2 slash localhost slash classic models restore cloud database awalnya.
Oke, untuk selanjutnya, nah, mengisi repository Gem Publisher ini di mana? Untuk ini adalah tampilan ketika kita akan mempublish dari skema workbench-nya. Nah, ada di sini. Kita klik publish. Nah, di sini kita publishnya di sini. Nah, untuk password publishnya kita bisa mengubahnya. Passwordnya di aja. Nah, ini adalah error karena di mana? Karena kenapa? Karena di sini dia masih ada error kan? Masih ada banyak error di sini. Ini dia belum bisa. Oke. Dan Windows solutions ini publisher underscore config saja. Nah, di sini Anda bisa mengubah passwordnya tadi di sini. Karena di sini saya berikan password adalah kasih. Oke, dan di save dan close. Nah, passwordnya tadi diisikan di sini, kemudian untuk credentialnya isikan aja di sini username, kemudian passwordnya password dan oke. Error karena masih nggak tahu ini apa penyebabnya. Dan kita close. Nah, jangan di close dulu, kita lihat dulu. Nah, kalau berhasil dan nanti dia akan muncul tampilan seperti ini yang ada di laporan. Muncul di sini dan muncul pemotor skema model sebenarnya. Kemudian di sini ada directory penyimpanannya, di mana menyimpannya. Coba kita oke, kita buka.
digunakan untuk ruangan telepon tadi 80. Nah, ini adalah tampilan untuk user console-nya. Nah, di sini coba password. Ada muncul error di sini. Kemudian muncul database yang tadi saya bicarakan. Oh, di sini dia driver class-nya saya udah ganti menggunakan com.mysql.jdbc.driver. Oke. Dan setelah kita buat ininya, dan kita di sini data source-nya kita samakan aja namanya dengan nama di sini kita tekan mobil motor aja gitu. Dan setelah itu kita publish. Nah, kemudian nanti sudah user selanjutnya kita user tadi tekan ini. Nah, ini adalah sebagai ini tampilan tadi. Ketika download dia akan masuk seperti ini. Tapi ini kok error, saya juga kurang tahu. Kalau tidak error tidak akan muncul
hal semacam ini. Anda bisa buat di sini, membuat JDE nya, kemudian SQL-nya ada di sini, membuat bar chart, membuat pie chart. Nah, kemudian outputnya nanti akan seperti ini. Oke, demikian presentasi pengembangan pembuatan aplikasi menggunakan Pentaho. Anda bisa download ininya, laporannya saya sertakan dengan video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.